Haleluya, senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, di rumah-rumah, atau saat ini sedang perjalanan, atau mungkin sedang berada di rumah sakit. Saya percaya hari ini akan selalu lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Hari yang Tuhan berikan hari ini akan menjadi hari yang terbaik dalam hidupmu. Seperti pujian tadi Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Tuhan tidak pernah janji hidup kita akan aman. Dan Tuhan juga tidak menginginkan kita berada di zona nyaman. Tuhan tidak pernah janji bahwa perjalanan hidup kita akan selalu bahagia, akan selalu sukacita, akan selalu tertawa. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita, Dia tidak pernah melupakan kita. Maka Dia berjalan bersama denganmu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Alkitab mencatat dalam Galatia 2:20, namun aku hidup, bukan lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Engkau harus mengingat ini setiap saat. Ketika engkau keluar rumah, Kristus ada di dalammu. Ketika engkau masuk rumah, Kristus ada di dalammu. Ketika engkau mulai pekerjaanmu, baik itu kantor, baik itu bisnis, usaha, awali harimu, awali dirimu dengan mengingat bahwa ada Kristus di dalammu. Maka perhatikan, ketika engkau menyadari ada Kristus di dalammu, engkau akan melangkah maju dengan penuh iman. Apapun yang ada di hadapanmu, rintangan apapun yang ada di dalam perjalanan hidupmu, ketika engkau menyadari bahwa ada Kristus di dalammu, semuanya itu akan tunduk kepada Kristus yang ada di dalammu. Saya sudah pernah beri contoh. Ingat seseorang yang dirasuk oleh roh jahat. Alkitab mencatat bahwa orang-orang sangat takut kepadanya karena dia mau mengancam atau memukul, melempar batu kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Sehingga orang membiarkan dia berada di kuburan karena roh jahat ini menguasai dia. Suatu ketika Yesus mendatangi dia, dan roh jahat ini juga berusaha untuk melempar Yesus. Dia mengambil batu dan hendak melempar Yesus. Perhatikan apa yang terjadi. Ketika Yesus mendekat kepadanya, roh jahat ini sujud di bawah kaki Yesus dan memohon agar dia diusir ke babi yang ada di sekitar itu. Demikianlah Kristus yang ada di dalam kita Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin masalah itu akan seolah-olah mengancam kita seperti roh jahat tadi mengancam Yesus. Masalah itu, penyakit itu akan mengancammu. Situasi itu akan mengancammu. Tetapi itu hanya sekedar menggertak. Dia tidak akan sampai melukaimu. Sama seperti roh jahat hanya menggertak Yesus. Bedanya Yesus terus maju sehingga roh jahat bisa tunduk kepadanya. Dan ketika engkau digertak oleh apapun itu, diancam oleh penyakit, diancam oleh masalah, diancam oleh utang piutang, diancam oleh yang lain, teruslah maju bersama Yesus. Maka ancaman itu ketika mulai mendekat kepadamu akan sujud kepada Yesus yang ada di dalammu. Sebab engkau ke kiri, Kristus ada di dalammu. Engkau ke kanan, Kristus ada di dalammu. Engkau mundur, Kristus ada di dalammu. Engkau maju, Kristus ada di dalammu. Itu yang Alkitab katakan. Maka engkau yang mengalami rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, oleh karena apapun itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau engkau mengalami itu, perkatakan setiap saat, Kristus ada di dalamku. Maka rasa takut itu pun akan tunduk kepada Kristus yang ada di dalamku. Alkitab mencatat barang siapa mengikatkan diri kepada Dia, maka menjadi satu roh dengan Dia. Engkau mengikatkan dirimu kepada Kristus melalui iman dan kepercayaanmu. Engkau percaya, engkau beriman bahwa Dia selalu ada bersamamu, maka engkau satu roh dengan Dia. Kemanapun engkau pergi,
Kristus tidak pernah meninggalkanmu. Maka engkau tidak perlu takut menghadapi dunia ini. Sebab dunia ini juga tunduk kepada Yesus. Mari baca nanti di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Bahwa nama Yesus nama di atas segala nama. Dan nama Yesus dan segala nama bertekuk lutut kepada nama Yesus. Sedangkan nama itu ada di dalammu. Maka semua nama tunduk kepada Yesus yang ada di dalam. Maka berjalanlah dengan penuh sukacita.